tanggapan komentar yang pedas-pedas terhadap Komisar Kiai Haji Aceng Abdul Mujib sampai ada yang menyamakan beliau dengan binatang. Lebih menurut Anda itu lebih ini Mang Yuki lebih hina daripada binatang. Yang terakhir saya sampaikan kepada Ustadz, saksi yang berangkat HBS Aceng Mujib, beliau seorang ulama, seorang kiai, seorang alim, tetapi bagi saya beliau saat ini lebih hina daripada anjing, lebih hina daripada anjing, lebih hina daripada binatang. Kenapa? Andai kata kitmir saja menghikmah kepada ulama, menghikmah kepada daripada ahli Allah, sedangkan beliau malah menjarakan daripada yang ini bukan ulama tapi ini seorang habaib, seorang sayyid, berarti Aceng Mujib lebih hina daripada binatang, hina daripada binatang, lebih biadab, lebih busuk daripada bangkai yang ada di dunia ini. Yang saya sayangkan para komentator itu belum tahu siapa beliau tapi sudah berani mencaci. Kalau Padahal gini, padahal saya juga gitu, kepada Habib Bahar juga saya kan sangat menghormati. Belum pernah saya komen negatif baik itu pada Habib Bahar, pada Habib Rizik. Tetapi kenapa para pendukung Habib Bahar, para pendukung Habib Rizik mengatakan kepada Kiai Haji Aceng Abdul Mujib bla 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 bla. Bukan saya justru di sini kalau melihat kata-kata atau isi dari komentar itu justru meragukan ya, kecintaan atau kemuhibbinannya kepada habaib gitu. Oh jelas itu bisa dilihat dari bahasa. Iya, masa ikut zuriyah tapi kok bahasa atau akhlaknya seperti itu. Enggak, Nabi bahasanya Muhammad bener. Tadi pembahasan tentang silsilah, di mana beliau ternyata keturunan dari Syekh Nur Yai ya, yang itu berarti kakek dari Syekh Hadra'i. Nah, saya justru lebih menarik, ingin lebih tahu tentang Syekh Hadra'i. Bagaimana pandangan Anda tentang setahu saya ya ketika baca beberapa sejarah mengatakan bahwa banyak sekali yang paling menarik itu bahasa Gus Ba. Seorang ulama itu biasanya tercipta dari seorang ulama dan menciptakan kembali ulama. Nah ini bisa saya katakan tercermin dari seorang Syekh Hadra'i. Syekh Hadra'i ini mempunyai murid yang satu Jawa Barat saya kira tidak akan pernah mengatakan tidak tahu tentang murid dulu. Saya absen. Ada Mama Gentur. Cianjur. Siapa yang nggak kenal Mama Gentur? Terus saya ya termasuk Mama Sempur. Ini di Masjidil Haram di Mekah belajar kepada Syekh Hadra'i. Kemudian Mama Gentur ini mempunyai murid yang ternyata putra dari Syekh Hadra'i, yaitu Syekh Umar Basri, yang kemudian akan membangun cikal bakal Pondok Fauzan itu sendiri. Jadi menciptakan kiai, datang dari kiai, dan seterusnya menjadi intan-intan permata. Ini dari Syekh Hadra'i. Yang berarti kalau dari silsilahnya Aceng Mujib ini terhalang berapa ya? Kiai Muhammad, terus Kiai Umar Basri, kemudian Hadra'i. 3. Cukup dekat sekali ke gurunya Mama Gentur. Ya masa santrinya aja jadi ulama besar di Jawa Barat, gak ada lah yang gak kenal sama Mama Gentur. Kemudian mengatakan bahwa garis keturunan Aceng Mujib ini gak bagus. Wah aneh banget itu. Iya. Orang yang bilang begitu harusnya sadar diri, yang mengatakan Aceng Mujib bukan keturunan apa-apa. Bahkan saya ngeri sama nanti kehidupan orang-orang yang seperti ini gitu. Ya. Nantinya akan bagaimana? Kasihan juga lah, kasihan saya. Ya kadang saya juga merasa kasihan ketika orang-orang memberikan penilaian hanya membandingkan saja
Iya. Kan biasanya orang-orang langsung aja gitu kan. Ini zuriat Rasul Intan, ini gak jelas, bukan keturunan siapa-siapa, seolah-olah udah langsung. Memang sih Pak, pada dasarnya itu berangkat dari hadis atau apa gitu kan yang mengatakan bahwasanya apakah sebuah jaminan kita ikut zuriat Rasul akan masuk surga atau akan selamat di akhirat? Ini setelah hadisnya berkhilaf dan lain sebagainya, karena saya bukan pakar hadis juga ya, saya nggak mau lari ke arah situ. Mungkin nanti sahabat-sahabat saya atau guru-guru dari Anda bisa menjelaskan dengan sangat gamblang tentang hadis-hadis masalah dzurriyyah Rasul, jaminan surga atau apalah. Tapi kalau membahas tentang ilmu dan nasab, ya saya otomatis 100% akan mendahulukan ilmu daripada nasab. Jadi ya tidak ada alasan bagi saya untuk mengenyampingkan ilmu. Tidak ada alasan bagi saya. Jadi walaupun nanti keluar dari yang keturunannya nggak tahu apa-apalah, tapi ternyata beliau ini menjadi guru saya, jelas. Terus ada Habib yang bukan guru saya, ya saya akan lebih hormat kepada yang guru saya, jelas-jelas guru saya memberikan ilmu kepada saya, yang akan mengantarkan saya ke kebahagiaan ridho Allah, daripada yang memang nasabnya bagus tapi ya tidak memberikan hal yang signifikan bagi saya. Bukan berarti saya menafikan tentang saya tidak hormat kepada zuriat. Oh enggak, saya juga punya guru yang zuriat Nabi juga. Saya waktu di Al-Falah Peloso juga kan guru saya adalah Al-Habib Syekh Abdurrahman Al-Atos dari Kebumen. Ya jelas saya akan sangat takdim sekali, apalagi beliau seorang Habib, ya guru saya juga gitu. Ya tentang nasab dan ilmu jelas akan didahulukan ilmu bagi saya. Tapi begini Pak, saya mau mungkin Bapak tahu gitu ya, Kiai Haji Aceng Abdul Mujib ini bagaimana kiprahnya di masyarakat. Sedangkan saya membaca komenan-komenan yang sangat pedas gitu ya. Anda juga ini yang dari golongan yang sangat sakit hati. Ya, saya sangat sakit hati melihat guru saya dicaci maki oleh orang yang belum tahu, orang yang taunya hanya waktu di persidangan saja gitu. Bagaimana kiprahnya, bagaimana di mata masyarakat, bagaimana di mata muhibbin gitu. Bagaimana dapat Anda terhadap Kiai Haji Aceng Abdul Mujib di dalam bermasyarakat? Iya, tadi sebenarnya di awal-awal sudah disinggung ya tentang kerahmahan beliau. Saya ambil contoh dulu di yang saya tahu ya, dari beberapa orang yang bercerita bahwa di pesantrennya beliau itu beliau sangat tidak menginginkan ada bahasa masyarakat tidak mempunyai biaya terus tidak bisa mondok di Fauzan. Itu sangat terngiang-ngiang di telinga saya. Masalah beliau selalu ingin mensterilkan orang-orang yang tidak bisa mondok di pesantren Fauzan gara-gara biaya. Satu. Terus saya juga pernah mendengarkan cerita tentang beliau membiayai sendiri pengajian beliau di suatu tempat, karena tempat itu adalah disinyalir tempat berkerumunnya orang-orang ini yang sangat diperangi oleh beliau ini, yang akan merusak tentang tatanan negara. Beliau membiayai sendiri panggungnya, terus beliau yang mengaji. Bahkan uangnya gak main-main, sampai 10 juta, 20 juta. Dan kemudian di suatu hari beliau mengatakan kepada saya bahwa saya ini 1 bulan tidak cukup bila hanya punya uang 300 juta untuk mengcover kebutuhan masyarakat sekitar. 300 juta 1 bulan. Ya pantas kalau beliau tidak punya uang. Ya jelas 300 juta aja gak cukup. Ya apalagi untuk ini, kalau ini ya nggak tahu ya untuk aslinya seperti apa, tapi ini sangat mutawatir sekali cerita-cerita ini. Dan banyak yang mengalami dari masyarakat-masyarakat dan membenarkan hal itu. Ya saya akan jelas percaya faktanya banyak dan banyak saksinya lah. Ini menurut saya tentang kerahmahan beliau. Walaupun kalau lihat di panggung pasti kelihatan sekali bahwa beliau itu orator keras. Dan keras, apalagi sama yang menentang
tatanan negara Republik Indonesia. Karena mau tidak mau kita ini sudah nyaman sekali loh di Indonesia. Terus kalau ada orang yang mau merusak tatanan yang sudah nyaman ini, ya jelas beliau akan sangat seperti yang telah dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid Al-Yarhamatul Gus Dur ya, mengatakan bahwa untuk jabatan, untuk apapun tidak ada alasan kita untuk mengalirkan darah, tapi untuk keutuhan negara Republik Indonesia nyawa akan diberikan. Itu dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, dan beliau sangat memegang kata-kata itu di beberapa kesempatan beliau. Setahu saya mungkin dari ya, karena saya sebenarnya tidak terlalu banyak bersinggung karena saya tidak dekat rumahnya, bukan masyarakat sekitar beliau, tapi saya aja yang jauh tahu tentang cerita itu. Jadi masyhur sekali kerohmahan beliau. Tapi yang saya sayangkan gitu ya, para komentator itu belum tahu siapa beliau tapi sudah berani mencaci. Kalau padahal gini, padahal saya juga gitu kepada Habib Bahar juga saya kan sangat menghormati. Belum pernah saya komen komen negatif baik itu pada Habib Bahar, pada Habib Rizik. Tetapi kenapa para pendukung Habib Bahar, para pendukung Habib Rizik mengatakan kepada Kiai Haji Asyeng Abdul Mujib bla 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 bla, Kiai gak jelas turunannya. Padahal tadi kan saya mendengar sama Mang Musa kan diruntut gitu dari Syekh Nuryai. Itu. Jadi itu kan sudah jelas. Apalagi kalau dikaitkan kepada Syekh Azra'i, gurunya para guru, kata Mang Musa tadi. Gitu. Bukan saya justru di sini kalau melihat kata-kata atau isi dari komentar itu justru meragukan ya kecintaan atau muhibbinannya kepada habaib gitu. Oh jelas itu bisa dilihat dari bahasa. Iya, masa ikut zuriyah tapi kok bahasa atau akhlaknya seperti itu. Nabi bahasanya benar seperti itu. Makanya yang ingin saya tanyakan lagi itu mengenai bagaimana sih seharusnya kita bersikap kepada zuriyah kalau memang tidak berkenan dengan tingkah laku atau yang semestinya atau yang telah kita ketahui seharusnya. Ya seharusnya kita bisa menegur ya, atau gampangnya kalau kita mampu untuk kalau bahasa Sunda nama nganggegereuhkeun atau mengingatkan pada duriah-duriah yang tidak sesuai dengan kebaikan yang telah kita tahu, misalkan ini harusnya begini, baiknya begini, tapi kok begitu, masa ada Habib misalkan ya, maaf misalkan ada seorang Habib mabuk-mabukan misalkan, ada Habib mabuk kan jelas haram, enggak ada orang yang menghalalkan mabuk kan enggak, walaupun duriah Nabi tetap haram kan. Lalu bagaimana sikap kita? Ya kalau kita tidak bisa memberitahu tentang ya tidak bisa mengingatkan sama Habib, ya berarti kita harus tawakuf. Kita nggak pernah membolehkan tentang mencaci, apalagi ke Habib. Kalau yang kita caci ya tingkah lakunya saja. Habib yang mabuk tidak kita caci, mabuknya Habib kita caci. Kita balik bahasanya, jangan Habibnya yang mabuk yang kita caci, tapi mabuknya Habib yang kita caci. Karena kalau kita mencaci mabuknya, nanti tidak akan ke Habib saja. Mabuknya orang, mabuknya polisi, mabuknya petani, ya kita haramkan, kita caci. Tapi petaninya, gurunya, habaibnya tidak kita caci. Yang kita caci ya tingkah laku buruknya. Kesalahannya mungkin. Kok bisa-bisanya lari-lari ke turunan, lari-lari kan kejauhan. Yang tadinya cacinya cuman ke perorangan, kok bisa lari ke atas-atasnya ikut dicaci? Kan jadi double-double tuh dosanya. Ya masa begitu akhlak Nabi? Terakhir Pak, bagaimana menyikapi tanggapan komentar yang pedas-pedas terhadap pemirsa Kiai Haji Asyeng Abdul Mujib sampai ada yang menyamakan beliau dengan binatang? Lebih menurut Anda itu lebih ini Mang Yuki lebih hina daripada binatang. Yang terus saya sampaikan kepada Ustadz, saksi yang berangkat HBS Syekh Mujib,
beliau seorang ulama, seorang kiai, seorang alim. Tetapi bagi saya, beliau saat ini lebih hina daripada anjing, lebih hina daripada anjing, lebih hina daripada binatang. Kenapa? Andai kata kitmir saja menghikmah kepada ulama, menghikmah kepada daripada ahli Allah, sedangkan beliau mau menjarakan daripada yang ini bukan ulama tapi ini seorang habaib, seorang sayyid, berarti Ceng Mujib lebih hina daripada binatang, berarti Ceng Mujib lebih hina daripada binatang, lebih biadab, lebih busuk daripada bangkai yang ada di dunia ini. Analoginya beginilah, kalau misalnya di sekolah itu kan, kalau dianalogikan di sebuah kelas ya, di sekolah itu kan banyak sekali murid-murid yang terskip atau terskip. Jadi ada murid yang bisa mengikuti pelajaran, ada murid-murid yang terskip. Di setiap generasinya itu pasti ada, di setiap kelas pasti ada. Kalau guru-guru ini pasti paham tentang ada murid-murid yang terskip dari pelajaran. Jadi ngeblank aja. Nah itu kan setiap generasi itu bertambah tuh, numpuk. Kalau dulu aman, jadi nanti tinggal kerja apa yang tidak berat-berat gitu. Tapi sekarang bahaya, murid-murid yang terskip-skip di kelas itu bahaya karena dipersenjatai oleh yang namanya Android. Ada sosial medianya orang-orang terskip ini. Nah itu yang ada di komen-komen itu orang-orang yang terskip di kelas tuh. PPKN-nya terskip, terus akhlaknya terskip, terus komen tuh anjing, bagong dan lain sebagainya. Ya apa bedanya? Dulu banyak tapi tidak dipersenjatai, sekarang ada senjatanya, HP. Itu sikap kita gimana? Ya sikap kita kalau bisa mengcounter dengan baik, tapi nggak ikut-ikutan kayak orang-orang yang caci-cacian kan. Kalau bisa mengcounter ya kita counter, kalau tidak bisa counter ya biarkan mereka menguap bersama angin-angin malam, bersama angin-angin kemarau supaya kembali, atau ke emrat kucing hujan, sugan gitu, sugan damang. Atau kita punya bahasa Imam Ahmad bin Hambal atau bahasanya Gusmi tentang orang-orang yang tidak bisa kita amankan dengan bahasa atau dengan tata cara, kita bisa amankan mereka dengan doa. Ya semua mudah-mudahan mereka yang mencaci guru-guru kita ini diberikan hidayah supaya tidak lagi melakukan hal yang sama, karena siapapun pasti bilang itu tidak baik atau salah. Itu sih misalnya. Baik, Kang Musa, terima kasih banyak nih, sudah hampir 1 jam ya kita berbincang-bincang, ditemani secangkir kopi dan apa ini, ada kue tambang sama molen ya, tapi bukan molen. Ini sponsor. Hah? Sponsor. Ini sebagai takziman saja. Royaltinya harus sampai lah. Terima kasih banyak intinya Pak Musa. Sama-sama. Jangan kapok, kemudian nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Tentunya masih banyak yang perlu ditanyakan. Jadi sudah siap, tentunya harus siap ya. Iya, harus siap lah. Harus siap dicaci. Kalau saya mau mencaci sama saya silakan. Lumayan mengorot dosa. Sudah siap gitu ya. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Kang Musa, ditemani juga dengan Kang Hasan. Semoga apa yang kami perbincangkan bisa ya sedikitnya lah menjawab atau menjadi titik terang bagi para pemirsa yang bertanya-tanya seputar Kiai Haji Aceh Mujib, atau ya tentu dengan segala pertanyaannya. Tentu banyak kekurangan dalam percakapan kami, pasti. Tentu yaitu mohon maaf sekali lagi. Sekian dulu dari kami. Jangan lupa saksikan obrolan-obrolan kami selanjutnya tentunya di Faza Entertainment. Jangan lupa nyalakan loncengnya setelah di-subscribe agar tidak terlewat ya tayangan-tayangan berikutnya. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.